jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Kau selalu, Kau selalu yang terindah. Kau selalu, Kau selalu yang terindah, Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentuk
sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Kau selalu, Kau selalu yang terindah. Kau selalu, Kau selalu yang terindah, Tuhan Yesus, Kau hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Shalom dan selamat pagi buat kita sekalian. Disampaikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat bahwa liturgi yang kita gunakan saat ini adalah tata ibadah bulan doa Alkitab. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Saat teduh, bencana dan pandemi tak kunjung usai.
Perang dan konflik datang silih berganti. Sungguh dunia yang semula baik, kini porak-poranda. Kemarahan dan kebencian menang atas kasih dan kemanusiaan. Keegoisan dan keserakaan menguasai hati manusia. Sungguh manusia yang semula dicipta menurut gambar dan rupa Allah kini menakutkan. Penderitaan telah meremukkan tulang, ketakutan menyirnakan harapan, ratap tangis merenggut senyum sukacita. Sungguhkah janji keselamatan Allah itu nyata? Ajakan beribadah. Datanglah ke hadapan Allah, hai kaum yang haus, sebab Dialah sang air hidup yang memuaskan dahaga. Kami datang menghadap Allah yang mengalirkan air sungai kehidupan. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang lapar, sebab Dialah sang roti hidup yang memuaskan hasrat. Kami datang menghadap Allah yang memberikan dagingnya untuk hidup dunia. Marilah turut serta dalam perjamuan Tuhan, sebab Dia yang mengundang kita adalah setia dan penuh kasih. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang setia memegang janji keselamatannya atas manusia. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta sekalian isinya. Amin. Salam bagi kamu, hai umatnya, Tuhan menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dosa telah mencemari kehidupan manusia, menciptakan jarak antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita menilik kehidupan kita dan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Allah sumber air hidup. Kami mengakui kekeringan dalam hidup kami. Kata-kata kami yang adalah buah pikiran kami, seringkali kami ucapkan sembarangan. Berulang kali kami jatuh dalam penghakiman terhadap sesama kami, hingga menyebabkan luka yang tak mampu kami obati. Kami tidak lagi peduli pada perasaan sesama kami. Akhirnya, kami mengacaukan relasi dengan sesama kami, membangun tembok pembatas seolah tidak mungkin ada rekonsiliasi. Kami yakin bahwa perspektif kami yang paling tepat. Kami lupa diri dan semakin memusatkan pikiran hanya pada kepentingan diri kami.
Kami bersikap seolah-olah hanya kami dan kelompok kamilah yang diciptakan menurut gambar Allah, sehingga merasa berhak mengucilkan umat ciptaan-Mu yang lain, bahkan mengabaikan kelestarian tanah tempat kami beroleh sumber kehidupan. Di hadapan-Mu ya Allah, kami mengakui bahwa keegoisan kamilah yang acap kali menyebabkan pertikaian antara manusia dan bencana alam. Dengarkanlah pengakuan umat-Mu yang berdosa ini ya Allah. Dan curahkanlah rahmat pengampunan-Mu bagi kami. Amin. Mari dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 14 demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bersuka hatiku minum pada sumber air hidup, ajak dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan bersuka hatiku minum pada sumber air hidup, oh ajar dan berlimpah bagiku. Pendosa tak inginkan kau kekal lagi, di sana akan berbagus. Bagimu jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajak dan berlimpah bagiku. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memohon pimpinan Tuhan untuk mendengar dan membaca firman-Nya dalam doa melalui lagu Roh Kudus Ilhami. Mari berdoa.
Roh Kudus tolonglah kami selamanya, menentang yang jahat oleh yang benar. Roh Kudus tolonglah kami selamanya, menentang yang jahat oleh yang benar. Bapa, berfirmanlah dan karuniakan Roh Kudus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di bawah judul Yunus belajar mengisapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku tahu Oh ya. Saya ulangi. Saya ulangi dari awal. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup."
Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak akan sayang kepada Niniwe? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan, dengan ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Saya ulang. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengannya dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13, firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih
kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan sebagai ganti. Semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa membawa kehidupan dan berkat bagi semua orang yang menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, dalam rangka kita bersyukur atas berbagai cara Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat berbagai terjemahan. Dalam bulan ini kita memperingati bulan doa Alkitab 2023 Lembaga Alkitab Indonesia. Maka kita merenungkan firman Tuhan, firman ilahi berkuasa membarui. Firman ilahi berkuasa membarui. Nah, saudara-saudara, pertama tadi sesungguhnya pembacaan Yesaya 55 kita tidak perlu berdiri karena itu bukan berita Injil. Jadi tetap saja duduk. Nanti berita Injil baru kita berdiri, itu dalam kebiasaan kita. Tapi tidak apa-apalah. Nah, banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita mengalami berbagai derita. Tadi kalau kita nikmati apa yang Nabi Yunus sampaikan, lebih baik mati saja daripada saya hidup. Karena ada saatnya dalam hidup ini kita mengalami kekacauan, kegalauan, dan rasa putus asa yang begitu menekan hidup ini. Dan tidaklah mudah untuk mengembalikan situasi gembira ketika kita sedang mengalami beban berat yang sungguh menyakitkan hidup kita. Tidak mudah kita langsung mau bergembira. Nah, hal seperti itu atau kondisi demikianlah yang dialami oleh umat Tuhan. Umat perjanjian yaitu Israel. Di mana kondisi kehidupan mereka dalam konteks Yesaya 55 menjadi bahan utama kita saat ini. Pada saat itu umat Tuhan, umat Israel berada di negeri orang dalam tekanan serta apa yang dibanggakan selama ini semuanya hancur, tak tersisakan sedikit pun karena Yerusalem hancur lebur. Nah, dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hadirlah pertanyaan bahwa masihkah Tuhan peduli? Masihkah Tuhan berkuasa dalam situasi keterpurukan umat Tuhan di negeri Babel? Bagi umat atau bagi seseorang yang sudah sekian lama menderita karena hukuman atau berbagai penderitaan, tentulah tidak mudah untuk mempercayai janji keselamatan tanpa bukti nyata. Apalagi kalau masih menunggu waktunya kapan itu akan terjadi. Ada tanya yang muncul, apa yang menjadi jaminan bagi seseorang atau sebuah bangsa untuk
mengharapkan kepastian keselamatan dalam situasi penderitaan yang berat. Dalam kondisi jasmani yang sangat menderita dan rohani yang gersang atau kering. Apalagi yang diharapkan dalam situasi seperti itu? Dalam keadaan putus asa, umat Tuhan dalam kegalauan yang berat. Apa yang akan menguatkan, apa yang akan mengembalikan sukacita mereka? Hanya suara Tuhan yang dapat melepaskan dari belenggu itu. Tidak ada hal lain. Nah, ini penting dipahami Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika Tuhan berfirman, firman-Nya sungguh berkuasa dan membarui. Kalau kita melihat bagaimana Yesaya mengungkapkan hal itu dalam bacaan kita tadi. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Di situ ditekankan, apapun yang dikehendaki pasti berhasil. Keadaan yang rusak sekalipun, suasana yang mengerikan sekalipun, kehidupan yang sulit sekalipun, secara ajaib akan berubah dengan baik ketika firman Tuhan itu datang menyapa kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seburuk apapun orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita, hendaknya kita menaruh hormat kepada orang yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa kepada orang yang datang memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah hidup ini harus kita hormati? Karena melalui mereka Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita, supaya kita mengenal anugerah dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Sekali lagi hanya firman Tuhan yang berkuasa membarui. Dari kehidupan yang menekan akan dibaharui menjadi kehidupan yang penuh sorak-sorai. Nah, karena itu sekali lagi, siapapun orangnya yang Tuhan utus ke tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi pemberita Injil-Nya, hendaknya kita menghormati mereka seperti kita menghormati firman Tuhan, seperti kita menghormati Sang Firman itu sendiri, yaitu Allah. Nah, saudara-saudara, kita lihat apa yang Tuhan mau lakukan. Menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus diutus untuk pergi mewartakan kasih karunia Allah kepada orang-orang Niniwe. Tetapi dalam bacaan kita tadi Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Yunus berontak kepada Tuhan untuk tidak pergi. Untuk tidak mau mewartakan kabar sukacita bagi orang-orang Niniwe. Alasannya adalah orang-orang Niniwe itu adalah bangsa Asyur yang menjadi musuh bangsa Israel, menjadi musuh Nabi Yunus. Banyak kali dalam hidup kita yang nata emata pura itu tahu berusaha bang amike itu umpalelebekoi, umpo kadatang tongan nih. Dan kadang juga seorang pemberita firman juga banyak kali menuai hal yang demikian. Yunus dalam bacaan ini adalah seorang bangsa Israel. Baginya
Pemahamannya Yunus, tidak layak orang Niniwe untuk diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka adalah bangsa yang membenci bangsa Israel. Katakanlah bagi Yunus, keselamatan itu, kasih karunia Allah itu tidak untuk orang-orang Niniwe. Karena itu Yunus tidak mau dan tidak dapat menerima kenyataan ini bahwa Allah akan memberi keselamatan kepada orang Niniwe. Yunus tidak mau jika Allah mengasihi orang Niniwe. Dan karena itu Yunus sungguh berontak kepada Tuhan dalam bacaan kita tadi. Tapi apapun kendala, apapun halangan yang terjadi dalam hidup ini, ada orang yang menghalang-halangi untuk seseorang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak untuk memberikannya, maka tidak ada yang dapat menghalangi. Saudara-saudara, Tuhan dalam bacaan kita tadi, Yunus pasal 4, mengajari Yunus supaya Yunus insaf melalui perumpamaan tentang pohon jara. Tuhan mengatakan pohon jara yang ada itu tidak ditanam dan hanya dekat dengan Yunus 1 malam saja. Terlebih Tuhan terhadap 120.000 orang Niniwe, Tuhan mengasihi mereka. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, seperti itu jugalah yang dihidupi oleh Rasul Paulus. Dan sekalipun Paulus dalam penderitaan yang amat berat, bacaan kita tadi dari Filipi 1 ayat 12 sampai 21 mengisahkan Paulus dalam penjara, tetapi ia dengan penuh sukacita terus memberitakan Injil dari dalam penjara. Karena bagi Paulus itu yang harus dilakukan sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, sebagai orang yang telah menerima keselamatan dari Allah. Kehidupan kita harus kita manfaatkan untuk memberitakan Injil. Paulus memahami jikalau ia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, maka hidupnya harus melayani Tuhan dengan memberitakan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita juga membaca teks Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 yang menjadi bahan utama Gereja Toraja sesungguhnya hari ini, di sana dijelaskan tentang pengajaran Tuhan Yesus yang ia sampaikan kepada murid-muridnya melalui perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan di Injil Matius 20 itu ayat 1 sampai 16 merefleksikan anugerah atau kasih karunia Allah sesungguhnya tidak dapat disamakan dengan upah. Upah orang-orang yang sedang menggarap kebun anggur. Sang pemilik kebun anggur di situ adalah Allah. Dan kebun anggur itu sendiri adalah dunia. Dan hamba-hamba yang berulang-ulang dipanggil oleh Tuhan. Ada yang masuk dari jam 9 pagi sampai sore. Ada yang masuk jam 12, jam 3, jam 5. Mereka semua mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Kalau berbicara soal keadilan dalam pikiran kita, pasti kita mengatakan Tuhan ini tidak adil.
mengapa orang yang bekerja dari pagi sampai sore diberi upah 1 dinar, dan orang yang masuk jam 5 sore ia juga diberi upah 1 dinar. Ini biasa terjadi dalam gereja kita. Orang yang duluan bekerja, kita anggap itu lebih berharga daripada orang yang baru masuk bekerja, baik di tengah-tengah jemaat maupun dalam persekutuan. Karena itu kadang kita lebih memberi upah yang banyak kepada yang lama bekerja di tengah-tengah jemaat dibanding yang baru datang. Padahal perumpamaan dalam Injil Matius 20 ini mau mengajar kita bukan soal lama bekerjanya dalam kebun anggur, tetapi sikap hati dari seorang pekerja itu yang harus dihargai. Kalau yang pertama tadi masuk di jam 9 sampai malam atau sampai sore, dia bekerja karena hanya untuk mendapatkan upah. Jadi motivasi upah lah yang membuat dia bekerja. Tapi yang masuk jam 5, seperti Rasul Paulus, ia mengatakan kalau aku ada di dunia ini, maka hidupku harus memberi buah. Kalau aku masih diberi kesempatan untuk hidup, maka segala yang harus saya lakukan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Jadi motivasi kerjanya adalah melayani. Kalau seorang yang bekerja di kebun anggur Tuhan, bekerja dengan baik, maka hal penting yang dilakukan adalah mengembangkan kapasitas diri. Selalu belajar dan belajar dalam perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain. Bukan hanya tinggal duduk diam dan bekerja. Ini penting kita resapi dalam perjalanan kehidupan bergereja kita. Mengapa? Karena kita percaya seperti tema kita hari ini. Dalam rangka mensyukuri Tuhan berkarya melalui pengembangan penerbitan firman Tuhan melalui Alkitab. Dan hari ini kita bisa memakai Alkitab terjemahan baru yang kedua melalui bahasa Indonesia sehari-hari. Kita bisa menerima itu dan bisa memahami firman-Nya dengan baik. Dan firman Tuhan itu, firman ilahi itu berkuasa membaharui. Jadi tidak ada hal lain yang bisa kita andalkan untuk dapat membaharui kehidupan kita. Hanya dengan firman Allah. Firman Allah yang datang di dalam kehidupan kita itu akan membaharui sikap hidup kita. Membaharui pola pikiran kita dan kehendak hidup kita. Dan saya pikir inilah yang diaminkan oleh keluarga dari anak kekasih Benedict Benaya Pamo yang akan dibaptis hari ini. Orang tua, keluarga menghidupi firman Tuhan dalam Injil Yohanes, dalam Injil Matius 28 ayat 19. Baptisan kudus dalam gereja kita adalah sakramen. Dikatakan sakramen karena perintah langsung Yesus yang harus kita lakukan bagi diri kita, bagi anak-anak kita, sebagai wujud tanggung jawab kita untuk menghidupi firman Tuhan. Kalau kita dibaptis, berarti kita menerima firman yang kelihatan. Dan kita percaya firman Tuhan berkuasa untuk membaharui, menumbuhkan, dan juga mengubah penderitaan kita menjadi sukacita dalam hidup ini. Karena itu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Mari kita pergi memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak perlu kita baca lalu kita perdengarkan kepada orang lain. Tetapi melalui sikap hidup kita bisa memberitakan Injil.
melalui ide-ide kita, kita memberitakan Injil. Karena jikalau ide yang baik kita sampaikan dan orang lain mendengar, orang akan mengatakan, itu orang beragama apa? Kalau sikap hidup kita senantiasa memotivasi orang lain untuk bangkit menjalani hidup ini, orang lain akan bertanya, di mana tinggal dan dia beragama apa? Itu berita Injil yang luar biasa. Katakanlah, khotbah yang nyaring dalam dunia sekarang bukan khotbah dari mimbar lagi, tetapi khotbah melalui sikap hidup kita masing-masing. Karena itu, selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan kita seperti Yunus, picik, tidak mau membagi damai sejahtera, sukacita bagi orang Niniwe. Kita diutus saudara-saudara ke tengah-tengah dunia ini, ke kebun anggur Tuhan ini kita bekerja untuk mewartakan kabar sukacita yang akan membaharui kehidupan bersama. Mengapa? Karena hidup kita ini sangat berharga. Seperti Tuhan menghargai 120.000 anak-anaknya di kota Niniwe. Begitu juga Tuhan menghargai kehidupan kita. Karena itu, mari belajar terus seperti Rasul Paulus, menyemangati dirinya. Kalau aku hidup, maka hidupku harus memberi buah. Kalau aku harus mati, matiku untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau hari ini, saat ini kita mati, apakah betul kita mati untuk Tuhan? Dan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, betulkah hidup kita akan memberi buah? Ini perlu direfleksikan dalam kehidupan kita. Karena itu, orang tua dari anak kekasih Benedik, saya menyampaikan selamat karena sudah berupaya bertanggung jawab meletakkan firman Tuhan itu ke dalam diri anak kekasih Benedik dengan kepercayaan firman Tuhan itu yang akan menumbuhkan, yang akan membesarkan, dan juga nantinya anak cucu Benedik akan menjadi saksi Tuhan dalam hidup ini. Karena itu, walaupun hidup kita penuh dengan penderitaan, mari kita memberitakan anugerah Tuhan. Mengapa? Ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Firman Tuhan akan membaharui segala kondisi hidup yang membuat kita berat, membuat kita menderita, bersedih dan putus asa. Karena firman Tuhan berkuasa. Saudara-saudara, mari hidupi firman. Apapun kenyataan hidup yang kita alami, dan mari tekunlah bekerja. Sebab pemilik kebun anggur akan datang memberi upah kepada setiap kita. Amin firman-Nya. Firman-Mu
Pelayanan baptisan kudus untuk anak kekasih Benedik Benaya Pamo. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu, tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yang sebanyak, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Terima kasih. Yang terakhir atau ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji?
Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari bawa anak kekasih Benedik ke depan. Dipersilahkan kepada paduan suara secara berturut-turut. Yang pertama, paduan suara Mahanaim. Yang kedua, vokal grup Alunan Kasih dari Jemaat Tamalate. Dipersilahkan.
Sukacita
Terima kasih persembahan pujian baik paduan suara maupun vokal group yang boleh kita nikmati bersama-sama sebagai bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Baiklah kita satukan hati kita bawa harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersuka cita pada saat ini di tengah-tengah persekutuan anugerah-Mu ya Bapa. Oleh karena kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu yang tak putus-putusnya Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih melalui Lembaga Alkitab Indonesia, Engkau telah berkasih karunia menyampaikan firman-Mu yang boleh membarui keadaan hidup kami. Juga yang telah kami nikmati dalam ibadah ini, baik melalui kidung pujian maupun firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, tolong Engkau menolong setiap kami untuk dapat memeteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dalam setiap kenyataan hidup kami yakin ketika senantiasa kami membaca dan merenungkan firman-Mu, maka itu berkuasa untuk mengubah segala keadaan hidup yang kadang membuat kami lemah. Karena itu ajar kami untuk senantiasa setia membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa di sorga, kami bahwa setiap harapan hidup kami untuk sepekan perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan mulai hari ini. Dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing di kehidupan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan kiranya menolong dan menyertai kami. Biarlah semua itu boleh kami laksanakan. Juga firman yang kelihatan boleh kami nikmati di hari ini melalui sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih kami Benedict Benaya Pamo. Kami doakan anak cucu kekasih ini, biarlah kiranya bertumbuh dengan baik dalam pengenalan yang baik akan Tuhan melalui keteladanan dari orang tua di tengah-tengah kehidupan, dalam rumah tangga dan dalam segala kegiatan hidup. Biarlah kiranya Bapa, kedua orang tua kekasih dari Benedict senantiasa memerankan tanggung jawab yang telah Tuhan letakkan sebagai ayah dan ibu. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang mengalami sukacita kegembiraan hidup yang berulang tahun hari ini. Kami doakan Bapak Selpis Kendek, kami doakan Pira Angel Tambuku Paranduk, kami doakan Rain Eka Gracio, kami doakan Kaisaria Kapatandianan, kami doakan Kaisario Kapatandianan, kami doakan Anandito Kristi Kupadang, kami doakan Wilson Edward P. Pemba. Hari ini Tuhan berkenan mengantar mereka masuk dalam pertambahan usia. Tuhan berkati menikmati hidup anugerah-Mu. Tolong dalam segenap tanggung jawab kehidupan, biarlah kiranya mereka semakin menikmati kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam pertambahan umur. Berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara kekasih kami orang tua yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Berkati dalam rumah tangga, dalam kehidupan, biarlah kiranya mereka boleh melihat bahwa dalam rumah tangga atau melalui perkawinan mereka, kasih dan anugerah-Mu senantiasa dinikmati. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang juga mengalami berbagai keberhasilan, boleh naik pangkat, boleh mendapat pekerjaan,
boleh selesai dalam studi, boleh sembuh dari sakit, dan juga yang berhasil di tempat kerja dan usaha kehidupan. Mampukan mereka untuk melihat setiap berkat-Mu yang mereka peroleh adalah anugerah terindah bagi hidup mereka. Karena itu mereka akan gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga dapat berkasih karunia kepada sesama di dalam menjalani hidup ini. Di tengah-tengah kehidupan kami tahu ada suka dan juga ada keadaan-keadaan hidup yang membuat kami terbeban. Kami doakan orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih di tengah-tengah jemaat-Mu di sini yang dalam pergumulan sakit. Kami doakan anak kekasih Inggit, anak dari Bapak Petrus Lolo yang dirawat di Rumah Sakit Permata Hati. Anak kekasih Nela, cucu dari Ibu Petronela Nahya, dirawat di Rumah Sakit Permata Hati. Berdoa buat Amoresia Wilhelmina Datu, anak dari Bapak Dominikus Sarbon R, juga dirawat di Rumah Sakit Permata Hati. Juga orang tua kekasih Ibu Marta Tangkiallo, ibunda dari Nyonya Neta Patiung Tangkiallo, dirawat di Rumah Sakit Batara Guru Palopo. Berdoa bagi orang tua dari Bapak Elfatana, rencana akan menjalani operasi besok. Bapak, ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan, menopang keluarga yang mendampingi, memberkati tangan-tangan para medis yang merawat. Beri pengharapan dalam iman. Demikian juga Tuhan berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena duka cita. Kami doakan Nyonya Nelly Masuli dalam duka cita karena meninggalnya adik terkasih almarhum Bapak Gerson Katik. Jenazah telah diantar ke Palopo. Juga berdoa untuk Ibu Nyonya Grace Eptangke atas meninggalnya ipar terkasih almarhum Bapak Pendeta AS Rumpa STH. Jenazah telah diantar ke Toraja. Dan juga Tante Ibu Grace Eptangke, yaitu almarhumah Anna Luan Mangeka, meninggal di Toraja kemarin. Juga berduka bersama Nyonya Yospina Tandi atas meninggalnya paman terkasih almarhum Bapak Agustinus Rete. Rencana jenazah akan diantar ke Toraja sebentar malam. Ya Tuhan, juga berduka bersama dengan keluarga dari Bapak Yohanes Timang di Wamena. Dalam duka cita mereka Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan orang tua, saudara-saudara kekasih kami. Beri penghiburan, topangan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka dalam duka cita ini, agar mereka tidak larut dalam persoalan duka, tetapi senantiasa mengalihkan pandangan mereka bahwa di balik duka cita menanti pelangi kasih, di mana mereka akan menerima kelegaan. Karena itu teguh kuatkan dalam iman menghadapi pergumulan duka cita ini. Juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini untuk pekan baru ini. Kami berdoa untuk pelayanan, pemberkatan perkawinan bagi saudara Asyir Mangalik Palebangan dengan saudari Sirlina Paliling. Rencana pemberkatan perkawinan mereka pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023. Demikian juga rencana pemberkatan perkawinan saudara Ayub Meeting dengan saudari Dr. Angel Rito Papayungan. Rencana pemberkatan perkawinan mereka pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023. Ya Bapa di sorga, persiapkan mereka dengan baik.
Biarlah kiranya persiapan-persiapan yang telah dan akan dilakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga menyempurnakan kebahagiaan dan sukacita mereka. Berdoa untuk rencana pelaksanaan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 8 Oktober mendatang. Persiapkan kami semua Bapa untuk dapat masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus sebagai bagian dari sukacita surgawi yang harus kami mulai di dunia ini. Karena itu jugalah yang akan kami nikmati di sorga baka. Karena itu biarlah kami tertib untuk dapat mengambil waktu dan kesempatan di dalamnya sebagai bagian dari rindu memasuki perjamuan abadi di sorga. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa untuk kegiatan LKPD PPGT Jemaat Beringkanaya yang sudah dibuka kemarin dan akan dilangsungkan tanggal 28 September sampai 1 Oktober ke depan. Tuhan kiranya memberkati tim kerja dan peserta dari LKPD ini, sehingga mereka boleh dibangun dalam iman, diperlengkapi dengan baik selaku pemuda-pemudimu yang senantiasa bertanggung jawab menjalani masa muda dengan baik. Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan ini kami berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami di Kalimantan Utara, di Malinau, yang pada hari Jumat sore mengalami musibah bencana alam banjirop. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan mereka, Engkau lindungi, jauhkan dari berbagai sakit penyakit. Biarlah kiranya mereka tabah menghadapi musibah tersebut, dan kiranya dalam pertolongan-Mu segalanya boleh dikendalikan. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu proses pemilihan penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat Beringkanaya untuk periode 2024-2027. Bakal calon sudah ditetapkan. Tuhan kiranya mengaruniakan hati yang baik untuk setiap orang tua saudara-saudara yang telah menjadi calon. Kiranya mereka boleh merenungkan kehidupan mereka untuk dapat menerima panggilan yang Tuhan akan nyatakan. Karena tidak semua orang bisa dipanggil untuk pelayanan-Mu, dan tidak semua waktu kami bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu hendaknya dengan hati yang lapang dan penuh sukacita, ketika kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, bekerja di kebun anggur-Mu, hendaknya kami sambut dengan penuh sukacita, karena telah tersedia upah yang luar biasa bagi hidup kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kami semua yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu saat ini di jam ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Biarlah kiranya Bapa, kami boleh memberi diri waktu kami Tuhan pakai dalam peran pelayanan, juga dalam mempersembahkan pujian kepadamu dimanapun dan kapanpun. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menciptakan kedamaian di dalamnya. Karena itu Engkau memberi anugerah berkat-Mu, bahkan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatur pemerintahan dengan baik, sehingga kami semua boleh merasakan damai sejahtera dalam hidup ini. Di tengah-tengah persekutuan ini Bapa, kami akan menyerahkan tanda syukur melalui persembahan yang dikumpulkan. Tuhan kiranya mengajak kami untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai bagian dari sukacita bahwa Tuhan masih memberi kesempatan hidup bagi kami. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Karena itu berkat yang kami peroleh, kiranya kami boleh gunakan untuk mengagungkan Dikau. Ya Bapa di sorga yang masih ada pada kami dalam hidup ini, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Jikalau semuanya ada boleh kami gunakan untuk membangun hidup kami dan juga melayani sesama kami dengan baik. Bapa,
Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Engkau sempurnakan, dengarkan dan jawablah. Karena semuanya kami bawa kepadamu di dalam Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang sama diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dituntun dari nats persembahan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tuhan, firman Tuhan sudah terdengar, kini bawalah persembahan kita ke tahtanya yang kudus sebagai tanda syukur dan bentuk kesaksian tentang Dia. Allah yang memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Pada perayaan bulan doa Alkitab tahun 2023, penggalangan dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengadaan Alkitab terjemahan baru edisi 2 bagi hamba Tuhan yang berada di pelosok daerah. Kita menyanyi, di sini aku bawa.
sesama dikasihi Tuhan, ada lelang yang disiapkan oleh panitia HRG pada saat ini, dan yang akan memandu kita dalam lelang pada saat ini kami persilahkan kepada Bapak Penatua Paulus Parandan untuk melelang. Ada natura untuk kita uangkan melalui lelang. Ini beras baru. Siapa yang ingin cicipi beras baru, silakan taruh harga LKPD PPGT. Untuk LKPD PPGT, LKPD PPGT, taruh harga beras baru. Beras baru LKPD. Tak mau. Kira 100 ribu satu kali. 100 ribu satu kali. 100 ribu dua kali. 3 kali. Sebentar diambil di sini. Sama, masih LKPD, latihan kepemimpinan pemuda. Sama tadi, berapa? $200 satu kali. 200 satu kali, 200 3 kali. Ini buah-buah tapi masih baru matang. Mangga aromanis. Mangga. HRG untuk HRG, hari-hari raya. Taruh harga hari-hari gerejawi. Matang, mangga aromanis. Kira 100. Pira 200 satu kali, 200 dua kali, 200 3 kali. Diambil nanti di sini. Masih sama tadi, masih hari-hari raya. Hari-hari raya. Sama yang tadi, mau Natal, hari-hari raya. Mau Natal ini. Pira? 100? 2 orang 100? Iya, 2 orang kah? Dari 100 satu kali. 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Matang ini, matang. Kopi. Ini ada kopi. Untuk apakah ini? HRG, masih HRG. Kopi,
HRG, siapa yang peminat kopi? Kopi merek Melody. Melody saya ditulisnya di sini, Melody. Kopi, siapa taruh harga? Melody. Pira? 100? 200? Tenang. 200? 200 satu kali? 3 kali? Ini masih Melody Arabica. Melody Arabica. Taruh harga, Melody Arabica. Ini Arabica. Pira? 100? 100 satu kali? 100? 2 kali? 3 kali? 100, 200 yang pertama, 100 yang kedua. Tulis. Masih hari raya gereja. 100 satu kali. Melody Arabica. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Diambil nanti di sini ya. Masih Melody Arabica. HRG, hari Natal nanti ini maksudnya. Pira? 100? Satu kali? 2 kali? 3 kali? Kopi Toraja Speciality Robusta Toraja Organik. Robusta, itu tadi Arabica ini, busta ini lagi. Robusta. Pira? 200. Baka ada kumai. 200 satu kali. 200 satu kali, 2 kali. 200 3 kali. Robusta. Masih sama, Robusta. Kopi Toraja, spesialis. Robusta, speciality, tapi kusang apa spesialis. Robusta, taruh harga. Pira? 100? 100? 3 kali. Tulis. Kembali kali tadi satu mangga. Ada tadi yang kembali kah? Mangga? Yang kedua tadi itu? Kembali? Ya, kembali. Untuk harga. Pira? 100? 100 satu kali? Aromanis ini. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Yang mengambil silakan datang ke sini sebentar. Yang tidak mau ambil ya. Demikian acara lelang kita. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam lelang ini diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Iya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa persembahan,
Kita perhatikan slide ada di atas khusus untuk doa jemaat. Ya, mari kita berdoa. Orang-orang sengsara dan miskin mencari air tetapi tidak ada. Namun kami umat-Mu percaya Engkau Allah yang tidak akan membiarkan umat-Mu kehausan. Engkau akan terus mengalirkan air sungai kehidupan kepada kami. Sebab itu, terima dan berkatilah persembahan kami ini ya Allah. Kiranya persembahan kami dan hidup kami selalu mampu meneruskan aliran sungai-Mu kepada setiap orang yang menderita, agar beroleh kelegaan, yang berputus asa beroleh harapan baru, yang goyah imannya beroleh keteguhan hati. Amin. Warta tambahan pada saat ini. Yang pertama, disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa dalam rangka kegiatan panitia Hari Raya Gerejawi untuk melaksanakan perayaan Natal Jemaat Biringkanaya 2023 akan dilaksanakan juga bakti sosial dalam bentuk kegiatan donor darah yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 jam 08.00 sampai jam 12 siang bertempat di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Bagi Bapak Ibu yang bersedia berpartisipasi dalam donor darah tersebut bisa langsung hadir sesuai jadwal dan tempat pelaksanaan atau menghubungi koordinator kelompok masing-masing. Selanjutnya, Panitia LKPD ke-15 PPGT Jemaat Biringkanaya mengadakan pencarian dana melalui aksi parkir pada jam ibadah 9 pagi dan jam 7 malam. Selanjutnya, ibadah PWGT Jemaat Biringkanaya dalam warta tertulis Arni Bonggaramba yang seharusnya Ibu Christina Pakan, hari Jumat tanggal 29 bulan 9 2023, alamat samping seminari. Selamat kepada anak kekasih Benedik Benaya Pamo atas penerimaan baptisan kudus pada saat ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi di dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman pendeta Ibu Abigail Tangkeparung STH MM. Doa dan harapan kita bersama kiranya melalui terjemahan Alkitab yang dibaharui, firman hidup itu terus menyapa kita dalam bahasa terkini dan membaharui hidup umatnya dari generasi ke generasi. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menaburkan firman Tuhan. Kami siap pergi memberitakan firman Tuhan. Seperti para murid yang berjalan di atas air meninggalkan kenyamanan perahunya, menghampiri sang guru dan ikut serta dalam pekerjaan yang sudah lebih dulu Tuhan lakukan. Kita pun dipanggil untuk berjalan ke arahnya dengan iman yang teguh.
Kami siap melangkah di dalam iman dan turut serta dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Kita harus membawa berita pada dunia dengan terang tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang hari, kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih beras, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang hari, kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Saudara-saudara, pergilah, taburkanlah Injil Tuhan dalam apapun kenyataan hidup kita, dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Menutup liturgi kita pada saat ini, kita menyanyi Yesusku Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku mengasihimu,
jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak